Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Hani Nurani YouTube channel. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini tetap berkembang dan supaya aku semangat membuat videonya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tips dan trik lolos CPNS. Nah, tips yang pertama yang menurut aku ini benar-benar perlu kita perhatikan dari awal itu yang pertama, buat contekannya teman-teman, udah aku tulis, yaitu analisis peluang teman-teman. Nah, analisis peluang ini penting banget untuk kita lakukan, mengingat rekrutmen dari tahun 2018-2019 kita memilih lokasi sendiri dari awal. Jadi menurut aku analisis peluang ini sangat-sangat penting sebagai strategi kita yang pertama. Nah, di dalam analisis peluang ini teman-teman, menurut aku di dalamnya masih ada sub-sub komponen yang harus kita analisis lagi. Nah, yang perlu kita ingat atau yang perlu kita garis bawahi, kalau aku melihatnya yang pertama yaitu kuotanya. Kuotanya itu banyak yang mana? Teman-teman, ketika kuotanya sedikit, itu secara logika maka peluang kita akan diterima juga sedikit. Nah, kuota ini teman-teman, selain kita melihat kuota kabupaten secara keseluruhan, kita juga harus melihat kuota, misalkan kalau saya ini guru kelas ya, jadi saya melihatnya sekolah dasar mana yang kira-kira itu memungkinkan untuk kita masuk di situ. Setelah kuota, kita juga harus menganalisis, yaitu jalur apa yang akan kita tempuh. Dari rekrutmen tahun lalu, pengalaman aku 2019, itu ada 3 formasi yang bisa kita masuki. Yang pertama yaitu formasi umum ya teman-teman, jadi semua bisa masuk asalkan memenuhi persyaratan usia dan juga persyaratan utamanya. Kemudian ada formasi cum laude. Nah, formasi cum laude ini hanya bisa dimasuki oleh teman-teman yang lulus dengan predikat cum laude dan dengan akreditasi jurusan dan akreditasi kampus A atau unggul. Nanti ini juga dibuktikan dengan sertifikat akreditasi jurusan dan universitas. Kemudian yang ketiga ada jalur disabilitas. Itu untuk teman-teman kita yang mohon maaf mungkin memiliki tingkat disabilitas yang bisa dinyatakan, bisa mendaftar CPNS, itu bisa memasuki jalur ini. Nah, dari tiga formasi ini yang akan aku bahas 2 aja ya teman-teman, yaitu umum dan cum laude. Nah, di sini kalau teman-teman ambil formasi umum, berarti teman-teman akan bersaing dengan teman-teman lain yang masuk ke formasi umum. Kemudian kalau cum laude juga teman-teman akan bersaing dengan teman-teman yang lulus dari PTN atau PTS yang berpredikat jurusan A dan universitas A. Nah, kalau menurut aku ya teman-teman, dari pengalaman aku, ketika kita bisa masuk ke jalur cum laude, aku sarankan untuk teman-teman masuk ke jalur cum laude saja. Karena apa teman-teman? Ketika yang formasi umum ini, semua universitas itu bisa masuk. Tapi kalau yang formasi cum laude, hanya dia yang lulus dengan predikat cum laude dan PTN atau PTS dengan predikat akreditasi unggul A dan akreditasi jurusan A yang bisa masuk. Jadi secara logika antara umum dan cum laude ini mungkin pesaingnya akan lebih banyak yang umum, karena yang cum laude ini dia harus memiliki beberapa persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi teman-teman. Ya mungkin walaupun nanti kita akan bersaing juga dengan teman-teman yang cum laude, tapi menurut aku dengan kita memilih jalur cum laude itu akan sangat-sangat menguntungkan. Walaupun di dalamnya juga nanti ketika yang umum ini memiliki 3 KKM, TIU, TWK, dan TKP ini ada KKM-nya semua, tapi yang cum laude ini hanya TIU-nya saja. Kalau tahun lalu itu 85 skor minimalnya dan harus memenuhi nilai ambang batas. Tapi yang 2 ini nggak ada KKM-nya teman-teman. Jadi ini menurut aku menguntungkan sekali untuk kita. Next ya teman-teman, subkomponen yang ketiga yaitu lokasi. Kita memilih lokasi di mana kita akan memilih
SD tersebut. Nah, maksudnya apa ya teman-teman? Ini aku contohkan saja ya. Jadi tahun lalu itu aku mengambil sekolah dasar atau lokasi formasi yang akan aku pilih ini di dekat lereng Merapi, maksudnya di pelosok gitu ya teman-teman. Nah, kenapa aku pilih di situ? Oke, karena secara logika kalau di lereng Merapi itu kan udah agak pelosok ya teman-teman. Kalau ke bawah sedikit kita akan berdekatan dengan PTN dan juga PTS yang kira-kira bisa menjadi pesaing kita. Misalkan aku ambil di daerah Prambanan atau kota, berarti secara logika dulu aku mikirnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita ambil di agak kota, berarti nanti kita pesaingnya akan bersaing dengan teman-teman yang dari perguruan tinggi ini dan perguruan tinggi ini yang sama-sama bisa masuk jalur kumlot. Jadi aku agak melipir ke agak pelosok, nggak apa-apa, yang penting nanti sekiranya aku ini pesaingnya sedikit dan juga pesaingnya yang sekiranya tidak terlalu membahayakan untuk aku. Secara logika seperti itu teman-teman. Tapi ini di luar dari hanya analisis manusia ya teman-teman, semua juga ada kekuasaan Allah yang utama juga sih teman-teman. Jadi ini hanya sebagai analisis awal saja dan juga meminimalisir kita bertemu pesaing-pesaing dan juga lawan yang sekiranya bisa membahayakan kita. Oke, next. Poin yang kedua itu belajar. Dan di dalam poin belajar ini akan kita bagi-bagi lagi menjadi subkomponen. Yang pertama itu konsisten. Nah, teman-teman, ini yang paling susah sih. Aku juga merasakannya. Konsisten ini yang paling susah. Belajar itu harus konsisten, teman-teman. Ketika kita belajar tidak konsisten, maka menurut aku itu akan mengulang dan mengulang. Tapi ketika kita belajar secara konsisten, maka ibaratkan itu bukan mengulang, tapi kita meneruskan dari apa yang kita pelajari kemarin. Tapi kalau kita nggak konsisten, misalnya kita hari ini belajar ini, kemudian seminggu lagi kita nggak belajar, ya lupa teman-teman. Makanya konsisten ini menjadi poin penting menurut aku kalau kita mau lolos seperti itu. Kemudian yang kedua, usahakan untuk kita ini membaca kisi-kisi yang diberikan pemerintah. Kisi-kisi ini biasanya banyak ya kita cari di Google. Setiap tahun mungkin akan diperbaharui. Teman-teman baca saja ya, walaupun kita membacanya sekilas, tapi menurut aku penting banget. Jadi sebagai rel kita akan belajar itu materinya apa saja, kita punya relnya. Jadi tidak keluar dari rel. Kemudian ini juga menjadi poin penting banget menurut aku teman-teman. Perbanyak latihan soal dan try out. Nah, kalau latihan soal itu gunanya untuk kita belajar saja teman-teman. Untuk kita belajar mengulang, atau ketika kita sudah mempelajari materi, maka kita mengujinya dengan latihan soal. Tapi untuk menguji kemampuan kita, sejauh mana kita siap untuk mengikuti tes CPNS, menurut aku kita wajib banget mengikuti tryout. Nah, sekarang ini banyak sekali teman-teman tryout online dengan syaratannya hanya mengirim ke beberapa grup WA dan lain-lain, membagikan ke teman yang lain. Nah, itu menurut aku sangat-sangat menguntungkan. Kenapa teman-teman? Karena dari tryout menurut aku kita bisa mengetahui sejauh mana kita dapat mengerjakan soal dalam kurun waktu tertentu, dan setelah itu kita dapat melihat hasil dengan perankingan. Menurut aku ini penting banget teman-teman, karena ketika kita hanya belajar, kita tidak membandingkan kemampuan kita dengan orang lain, maka kita tidak akan mengetahui kekurangan kita tuh di sebelah mana. Tapi ketika kita mengikuti tryout, kemudian kita mengikuti perankingan, kita melihat misalkan 90 menit ini kita bisa selesai 100 soal ataupun berapa soal dengan skor berapa, kita bisa mengukur kemampuan kita dengan membandingkan juga kepada orang lain. Karena secara ya teman-teman, CPNS ini kita bersaing dengan banyak orang, ribuan, puluhan ribu, bahkan banyak sekali yang ingin lolos. Next, poin ketiga ya teman-teman, yaitu cermat dan teliti. Nah, kenapa kita harus cermat dan teliti? Karena dari awal ini kita mendaftar CPNS, kita sudah dihadapkan dengan seleksi
dokumen dan kelengkapan dokumen lain yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan juga disiplin tepat waktu, teman-teman. Dari mulai semua lah ya, dari ijazah, kemudian diminta legalisir atau tidak, kemudian surat lamaran bermaterai ditujukan kepada siapa, kemudian bunyinya di dalamnya seperti apa, itu benar-benar kita harus teliti, teman-teman. Menurut aku ya teman-teman, ketika kita awal melakukan seleksi dokumen, menurut aku penting banget buat kita itu membuat checklist atau daftar apa saja yang akan kita unggah ke SSCN, ke laman SSCN. Poin-poin checklist ini bisa kita gunakan sebagai parameter atau pengendali kita supaya kita tidak lupa poin mana yang belum kita teliti dan poin mana yang belum kita unggah. Menurut aku ini penting banget, teman-teman, catatan. Kalau misalkan teman-teman nggak suka nyatet di buku seperti ini, teman-teman bisa juga catat di aplikasi HP. Biasanya kan ada ya teman-teman di note gitu, ataupun di laptop sticky note, teman-teman bisa pokoknya catat apa yang menjadi poin atau persyaratan yang harus teman-teman lengkapi. Soalnya kalau nggak tuh nanti takutnya ada yang sedikit saja yang kurang, misalkan harusnya ditujukan ke bupati, nanti malah ke dinas pendidikan. Nah, itu kan menjadi poin yang itu bisa menggugurkan teman-teman, apalagi nanti dimintanya ditempel materai, nanti teman-teman lupa menempel materai sudah diunggah, itu akan fatal banget, ibaratnya kalah sebelum berperang. Oke, kemudian di poin cermat dan teliti ini, setelah kita buat catatan, usahakan kalau kita melengkapi semua itu jangan mepet, teman-teman. Karena apa? Karena ketika mepet itu pasti server akan down, kemudian pikiran kemerungsung, udah nggak konsentrasi, nanti takutnya ada beberapa poin yang salah. Next, poin yang terakhir teman-teman, manajemen waktu. Nah, mungkin manajemen waktu ini akan juga diperlukan buat teman-teman dari sebelum mengikuti tes CPNS, yaitu ketika persiapan, yaitu manajemen waktu harian, teman-teman. Menurut aku ketika kita sedang mendaftar CPNS ini, kita kan mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah mungkin. Nah, ini kita perlu sekali yang namanya manajemen waktu. Manajemen waktu pertama untuk belajar, latihan soal, dan mengulangi materi yang sudah kita pelajari supaya kita tetap ingat materi. Juga di tes CPNS ini untuk TWK banyak soal-soal hafalan yang perlu kita ingat atau perlu kita hafalkan ya teman-teman. Kemudian manajemen waktu ini juga akan sangat berguna ketika teman-teman mengerjakan soal. Jadi soal itu kan ada 100 soal dengan waktu hanya 90 menit. Itu artinya satu soal itu tidak boleh lebih dari 1 menit ya teman-teman, malah nggak ada 1 menit. Nanti coba deh hitung berapa detik untuk satu soalnya. Nah, ini tipsnya bagaimana teman-teman, nanti akan dibahas di next video. Oke teman-teman, that's all ya. Mungkin sampai sini dulu video dari Hani. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman, share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi berkaitan dengan CPNS 2021 dan tahun selanjutnya. Semoga teman-teman yang sedang mengusahakan untuk bisa lolos CPNS tahun 2021 atau tahun-tahun selanjutnya diberi kemudahan. Semoga lolos dan semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.